Bocah ini bernama Peggy. Cita-citanya cuma satu, yaitu menjadi kaya raya. Dari kecil bakat Peggy udah kelihatan. Dia ahli bernegosiasi, marketing, bahkan sering mempresentasikan ide bisnisnya di depan sang ibu yang bernama Katie dan kakaknya bernama JJ. Tapi setiap kali Peggy presentasi ide bisnis, emak sama abangnya selalu ngetawain. Ketika tumbuh dewasa, dia berhasil mengumpulkan banyak uang dari berjualan rokok di sekolah dengan harga $1 per batang. Bertahun-tahun kemudian, waktu lulus SMA, Peggy dapat kabar gembira. Dia diterima masuk ke universitas unggulan di kota itu. Sayangnya semenjak ayah Peggy meninggal, kondisi keuangan keluarganya pas-pasan. Tapi dia tak mau menyerah. Demi mencari biaya kuliah, Peggy nekat jualan tiket palsu. These are the best seats ever. Like, oh, you sure? That'll do. Yeah, just give me that. It's two tickets. Do you need a ticket? Anyone need a ticket? No. You just gotta trust me here. I wouldn't screw you over. I can't do that. Tim, you said your name's... God bless the Bills, you know? No, wait, no, you look amazing. Ma'am? Sialnya hari itu, Peggy tertangkap polisi. Dalam ruang sidang, dia berhadapan dengan pengacara bernama Graham. Graham ini adalah pengacara perwakilan dari para korban. Pada persidangan tersebut, Peggy kalah dan divonis hukuman 3 tahun penjara akibat pemalsuan tiket. Namun, jeruji besi tak menghentikan tekadnya. Ia tetap menyuruh JJ menyelundupkan barang ke penjara. Hari pertama saat Peggy sedang menawarkan barang dagangan ke para tahanan lain, dia dihadang tahanan senior bernama Baker yang ternyata sudah lebih dulu berjualan di sana. Melihat kesongongan Peggy, Baker langsung nampol tuh bocah. Peggy lalu menelpon sang ibu, namun bukannya kasihan, Katie justru membanding-bandingkan Peggy dengan JJ yang sekarang sudah punya usaha sendiri. Ibunya juga kesal akibat ulah Peggy, sekarang jadi banyak pihak datang ke rumah menuntut ganti rugi. Mulai dari para korban penipuan Peggy, pengacara yang belum dibayar, serta denda-denda lain. Keluarga jadi harus menanggung beban hutang sebesar $50.000 atau 700 juta rupiah. Peggy tak terima kenapa keluarganya jadi ikut kena masalah padahal kan dia udah dihukum penjara. Peggy kesal kenapa jalan untuk meraih cita-cita terasa begitu berat. 3 tahun kemudian, Peggy bebas. Tapi baru aja sampai rumah, Katie langsung menyuruh Peggy mencari pekerjaan. Sang ibu pusing, tiap hari debt collector selalu menelpon menagih hutang. JJ yang simpati pada kondisi adiknya lalu menawarkan pekerjaan menjadi tukang bersih-bersih di bar miliknya untuk sementara waktu. Karena tak punya pilihan lain, Peggy terpaksa setuju. Keesokan harinya, Peggy mulai kerja nyedotin toilet mampet. Namun baru hari pertama kerja, Peggy udah nyerah. Di bar tersebut, mereka berdua bercanda seperti adik abang yang udah lama gak ketemu. Gara-gara bercandanya kelewatan, mereka dipisahin seorang tamu. Tamu itu ternyata adalah Graham. Waktu Graham ngajak kenalan, Peggy cuek karena dia masih kesel akibat kejadian di persidangan dulu. Di tengah perbincangan ada telepon dari debt collector. Debt collector menjelaskan kalau Peggy harus segera melunasi sisa hutang sebesar $30.000 lagi. Si debt collector memberi keringanan. Jika Peggy bersedia membayar hari ini, maka dia dapat diskon sebesar $5.000. Mendengar info barusan, seketika otak bisnis Peggy bangkit. Dia lalu nyoba ngakrapin diri, terus nanya-nanya tentang sistem bisnis debt collector. Si debt collector menjawab, keuntungan dari bisnis ini sebesar 10% dari total hutang. Jadi kalau penghutang ngebayar $50.000, maka dia dapat untung $5.000. Peggy pun tergiur dan ingin melamar kerja menjadi debt collector juga. Esok hari waktu bertemu bos debt collector bernama Wiz, Peggy meyakinkan bahwa meski dia cewek, dia pasti akan bisa menjadi penagih hutang terbaik di sini. Melihat kepandaian Peggy dalam bernegosiasi, Wiz tertarik. Dia kemudian mengajak Peggy berkeliling sambil menjelaskan cara kerjanya. Wiz memberitahu kalau bisnis debt collector adalah bisnis peperangan.
Seluruh penagih hutang di sini bukan hanya sekedar menelpon, tapi sebenarnya mereka semua sedang berperang melawan para penghutang di luar sana yang nakal tak mau membayar. Peggy lalu membuat penawaran. Bila dia berhasil menagih penghutang di daftar paling atas dan menjadi penagih tersukses bulan ini, maka Wiz harus menghapus sisa hutangnya sebesar $30.000. Awalnya Peggy ditertawakan para debt collector lain. Namun Wiz memilih untuk memberi kesempatan. Dan hari itu juga Peggy mulai bekerja menjadi debt collector. Pada telepon pertama, Peggy menagih anak kuliah bermobil mewah yang tak mau membayar hutang. Jika para debt collector lain selalu menawarkan keringanan dengan memberi diskon agar penghutang mau bayar, Peggy punya cara yang berbeda. Dia memakai teknik ancaman. Peggy mengancam bila masih tak mau bayar juga, maka dia akan menelpon pacar serta teman-teman kuliah si penghutang untuk mempermalukannya. Karena tak ingin namanya jelek, anak kuliah itu pun bersedia membayar. Hari demi hari, Peggy selalu sukses menagih dengan menggunakan teknik ancaman. You have the legal authority to pull your fireman's license. Are you serious? Get your license. I need more paper. Okay. Setelah perjuangan berhari-hari, akhirnya Peggy berhasil menjadi penagih hutang ranking 1 di kantor menyalip para debt collector lain. Otomatis hutangnya sebesar $30.000 lunas cuma dalam seminggu. Suatu hari ketika sedang bekerja, Wiz datang lalu menyuruh Peggy menagih hutang seorang nenek yang belum dibayar dari tahun 1998 atau udah 20 tahun gak bayar. Waktu ditelepon, si nenek masih tetap nolak membayar. Namun penolakan itu tak membuat Peggy menyerah. Esok hari dia memutuskan datang ke rumahnya langsung. Di sana Peggy mengancam jika nenek tak mau membayar hutang, maka nanti hutang tersebut akan diturunkan ke anak, ke cucu, cicit, terus sampai 7 turunan. Mendengar penjelasan barusan, karena tak ingin anak cucunya terbebani, si nenek terpaksa membayar $20.000 atau 287 juta rupiah. Sepulang dari sana, Peggy menemui Wiz yang sedang bermain biliar di bar kakaknya. Ketika uang disetorkan, Wiz bangga pada Peggy. Wiz bilang kalau sebenarnya hutang nenek itu sudah lama lunas. Tapi karena dia pikun, maka Wiz memanfaatkan kepikunannya untuk terus-menerus memeras si nenek. Mendengar kalimat tersebut, Peggy kecewa. Dia tak menyangka Wiz menjalankan bisnis dengan cara kotor seperti ini. Saat Peggy meminta bayaran komisinya, Wiz hanya memberikan uang $2.000 aja. Peggy bingung kenapa komisi yang dia dapat cuma sedikit, padahal dia telah menjadi penagih hutang ranking 1 di kantor, bahkan berhasil memecahkan rekor menagih hutang sebesar $125.000 cuma dalam waktu 4 minggu. Jauh melebihi para debt collector lain. Namun Wiz mengatakan bahwa anak baru seperti Peggy tak pantas meminta lebih. Yang harus Peggy lakukan hanyalah menuruti semua perintahnya. Di bar, Peggy kembali bertemu Graham. Graham di situ ingin memperbaiki hubungan dengan mengajaknya makan bareng. Peggy yang masih kesal pun menolak, ditambah sekarang ini moodnya lagi jelek banget. Di tengah obrolan, Wiz menyuruh Peggy mengambilkan minuman. Peggy yang tak terima dianggap sebagai budak pun meledak lalu berkata, mulai detik ini dia berhenti kerja. Kemudian buru-buru mengajak Graham pergi dari sana. Sesampainya di rumah Peggy, Graham cerita alasan dia tadi datang ke bar sebenarnya karena dia sedang dalam proses penyelidikan kasus penipuan yang dilakukan perusahaan debt collector. Peggy lalu bertanya apa aja hal yang boleh dan tak boleh dilakukan perusahaan debt collector serta bagaimana aturan undang-undangnya. Mendengar penjelasan panjang lebar dari Graham, seketika Peggy dapat ide untuk membuka bisnis debt collectornya sendiri. Ia berniat memacari Graham dan diam-diam memanfaatkannya agar bisnis Peggy nanti bisa aman dari hukum. Peggy lalu mulai menggoda Graham.
Kemudian malam itu mereka berdua melakukan hubungan yang kalau saya tampilin pasti bakalan dolar kuning. Pagi hari, Peggy memberitahu pacar barunya tersebut bahwa dia akan memulai bisnis debt collectornya sendiri. Dengan tegas, Graham melarang sambil mengancam putus. Karena takut rencana berantakan, Peggy pun terpaksa berbohong. Ia meyakinkan Graham kalau dia akan membatalkan rencananya. Setelah berpisah, Peggy memulai langkah awal membangun perusahaan debt collectornya sendiri. Dimulai dari mencari karyawan. Ia nekat masuk ke kantor perusahaan terkenal lalu merekrut sales senior di sana dengan menjanjikan penghasilan besar. Tak hanya itu, Peggy juga merekrut orang yang baru aja ketemu di jalan cuma gara-gara dia jago ngomong. Peggy bahkan sampai maksa pemilik salon kecil buat gabung sama dia terus ngubah salonnya jadi kantor. Pokoknya siapapun yang pinter ngomong pasti diajak join. Esok hari Peggy pergi ke penjara. Sekarang ini adalah hari kebebasan Baker. Awalnya Baker mengira Peggy pengen balas dendam gara-gara dulu pernah ditonjok. Tapi Peggy memberitahu kalau dia datang ke sana cuma ingin ngajak Baker gabung ke perusahaan barunya. Dan setelah semua berkumpul, tanpa basa-basi Peggy langsung menjelaskan bagaimana cara kerja serta mengajarkan trik menagih hutang yang baik dan benar. Don't bullshit me. $53,000 is a gift. Only paying 80%. You've been a bad boy with money. You're gonna call me that. I speak 5 languages. $53,000. Borrow it and repay it now. We need more people. It fucking worked. Hari demi hari berlalu, bisnis penagihan hutang Peggy semakin sukses. Kabar kesuksesan itu pun terdengar sampai ke telinga Wiz. Wiz menganggap Peggy sedang mengajaknya berperang. Karena tak terima disaingi, Wiz memerintahkan anak buahnya untuk melakukan berbagai macam ancaman. Dari memutus listrik kantor, mencegat karyawan-karyawan di jalan pulang, hingga mengancam akan membunuh Peggy. Esok hari, Peggy mengajak seluruh karyawannya menonton pertandingan football dengan fasilitas VIP, agar mereka tak stres menghadapi ancaman dari Wiz. Waktu ke toilet, ada pria misterius menyelipkan selembar kertas bertuliskan, wanita murahan seperti Peggy tak pantas menjadi debt collector. Dari atas, tiba-tiba Peggy disiram darah menstruasi. Ketika kembali, para karyawan terdiam syok. Intimidasi dari Wiz kali ini sudah melewati batas. Baker lalu bertanya, bukankah jika Wiz tahu mereka semua sekarang sedang berada di sini, maka Wiz juga pasti tahu kalau sekarang tak ada seorang pun yang menjaga kantor. Mendengar itu, Peggy panik dan bergegas kembali ke kantor. Di kantor, Peggy melihat barang-barang berantakan dan seluruh kertas tagihan hutangnya hilang. Peggy benar-benar bingung harus berbuat apa. Tanpa kertas tagihan, mereka tak bisa bekerja sama sekali. Di tengah kepanikan, Peggy dapat kabar bahwa bar sang kakak telah disita oleh Wiz. Waktu ke sana, Wiz menjelaskan kalau tanpa Peggy tahu, selama ini ibunya punya hutang cukup besar di bank. Karena gagal bayar, sebagai anak, JJ terpaksa menjadikan barnya jaminan. Wiz juga berkata, inilah yang terjadi bila Peggy berani menantang perang. Peggy begitu marah. Ia bersumpah akan membalas perbuatan Wiz. Esok hari, Peggy pergi ke kantor Graham. Di sana dia kembali menggoda pacar pengacaranya tersebut. Namun ketika Graham keluar sebentar, Peggy menggunakan waktu singkat itu untuk menghubungi polisi dari saluran telepon kantor Graham. Kemudian melaporkan segala kecurangan bisnis debt collector Wiz yang sering membohongi, mengancam, bahkan memeras nasabah. Setelah seluruh anak buah Wiz ditangkap polisi, otomatis kantor Wiz pun kosong. Peggy tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.
Ia menyuruh dua karyawannya menyelinap masuk lalu mengambil kembali kertas-kertas tagihan yang sebelumnya Wiss curi. Hari-hari berlalu, bisnis Peggy kembali berjalan normal seperti tak pernah ada kejadian apapun. Hingga suatu hari, mendadak Wiss menelpon. Dia memberitahu kalau hari ini dia sudah bebas. Polisi tak bisa menahannya akibat kekurangan bukti. Kini peperangan menjadi semakin besar. Wiss bahkan mengancam akan membalas perbuatan Peggy berkali-kali lipat. Karena khawatir, salah satu karyawan pun memberikannya sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Besoknya, Peggy melihat ada mobil mencurigakan parkir di depan rumah. Waktu diperiksa, ternyata itu adalah Graham. Graham marah Peggy telah diam-diam menelpon polisi melalui saluran kantornya. Di tengah perdebatan, Katie menyuruh mereka berdua masuk untuk makan bersama. Di meja makan, sang ibu meminta Peggy berhenti menjalankan bisnis gelap ini. Debt collector memang tak melanggar hukum, namun secara moral, apa yang Peggy lakukan telah menyakiti hati banyak orang. Graham lalu bercerita, dulu kakeknya pernah punya hutang untuk biaya pengobatan. Gara-gara telat bayar, rumahnya disita dan dia jadi tinggal di jalanan. Akhirnya semua keluarga mencoba mengumpulkan bukti-bukti agar bisa menggugat balik demi mendapatkan rumah si kakek kembali. Namun sebelum sempat melawan, kakek sudah lebih dulu meninggal dunia. Belajar dari kisah ini bukan berarti orang yang telat bayar hutang adalah orang nakal. Bila diberi tambahan waktu, mereka pasti bisa melunasi hutang tersebut tanpa harus ada ancaman atau bahkan penyitaan. Tiba-tiba JJ datang dengan wajah babak belur. JJ cerita kalau dia dihajar para anak buah Wiss. Mendengar cerita barusan, Katie menyalahkan Peggy karena membuat Wiss marah. Kini keluarga jadi kena imbasnya. Saat sedang berdebat, mendadak polisi datang lalu menangkap sang ibu. Katie dituduh menjalankan bisnis debt collector tanpa izin dan setelah digeledah, polisi menemukan tumpukan uang serta surat-surat tagihan hutang nasabah. Peggy di situ bingung kenapa bukan dia yang ditangkap padahal sebenarnya barang-barang itu kan miliknya. Wiss kemudian menelpon. Dia memberitahu penderitaan Peggy ke depan akan jauh lebih menyakitkan dari ini. Kalimat barusan membuat amarah Peggy meledak. Ia pun berlari sekencang mungkin menuju markas Wiss. Peggy berlari dan terus berlari. Kemudian mengeluarkan pistol dari dalam tasnya. What the fuck? Right fucking now! Yeah, Rue, I took everything. Beruntung Peggy masih bisa berpikir jernih. Kalau dia ngebunuh Wiss, maka dia bakal dipenjara seumur hidup. Artinya dia nggak bakal bisa dapat duit lagi. Peggy pun milih buat mukulin tuh bocah pakai tangan kosong. Tak lama kemudian, Graham datang bersama polisi untuk menangkap Peggy atas tuduhan penyalahgunaan senjata api. Graham terpaksa melakukan itu karena dia sayang pada Peggy. Di kantor polisi, Peggy berusaha meyakinkan sang ibu kalau dia akan menyewa pengacara hebat demi membebaskan mereka berdua. Tapi Katie menolak. Dia sudah sangat kecewa. Dari dulu yang Peggy lakukan hanyalah mempermalukan nama keluarga, merugikan banyak orang, dan sekarang mereka berdua harus dipenjara akibat keegoisan Peggy. Ucapan ibunya itu menghancurkan hati Peggy. Peggy menangis sambil bertanya, apakah salah bila dia berusaha mewujudkan mimpinya menjadi orang kaya? Sang ibu pun menjawab, bukan hanya Peggy sendiri yang memiliki mimpi. Dulu Katie juga punya mimpi besar seperti Peggy. Tapi mimpi itu harus terhenti ketika dia mendengar dua buah hatinya sedang menangis kelaparan. Sementara almarhum ayah mereka sibuk berjudi bahkan menggoda wanita lain. Mungkin dia bukanlah ibu terbaik di dunia ini. Tapi Katie telah mengajarkan Peggy mana hal yang benar dan salah, serta apa yang boleh dan tak boleh dilakukan.
Dari awal, Katie sudah mengingatkan bila kita sakit dicubit, maka jangan mencubit orang lain. Bila keluarga kita sakit hati saat ditagih debt collector, lalu mengapa sekarang Peggy justru menjadi debt collector yang melakukan berbagai cara demi menagih hutang sampai menyakiti hati banyak orang? Dengan kecewa, sang ibu pergi meninggalkan Peggy sendirian. Beberapa hari kemudian, persidangan kasus penyalahgunaan senjata api Peggy digelar. Beruntung kali ini hakim sedang berbaik hati. Hakim tak menghukum Peggy. Dia hanya menasihati agar tak mengulangi lagi perbuatan kemarin. Di luar, meski telah dilaporkan pacarnya sendiri, Graham dan Peggy tetap berpacaran. Peggy mencoba meyakinkan kalau dia sudah bertobat. Dia tak ingin kembali ke dunia gelap itu lagi. Namun setelah berpisah, Peggy memerintahkan karyawan-karyawannya untuk mengirim pesan ke semua agensi debt collector di seluruh penjuru kota. Dalam pesan tersebut, Peggy mengajak mereka mengadakan pertemuan penting. Keesokan harinya di bar JJ, mereka semua pun berkumpul. Dengan keahlian bernegosiasi, Peggy menyampaikan pidatonya. Pidato tentang persatuan agensi debt collector. Peggy berkata kenapa harus jalan sendiri-sendiri dan saling berperang jika bisa bekerja sama. Bila seluruh agensi bersatu, maka mereka bisa mendapatkan tagihan nasabah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Mereka juga jadi lebih kuat, tak harus takut atau was-was dikejar polisi lagi. Peggy lalu bertanya pada satu persatu ketua agensi di situ berapa banyak uang yang mereka dapat dari hasil memeras nasabah dan apa aja cara-cara licik yang sering mereka gunakan dalam menagih hutang. Sambil tertawa, mereka semua saling berbagi cerita rahasia mereka masing-masing. Terutama Wiz. Wiz cerita kalau dia telah berhasil memeras uang si nenek pikun sebesar $200.000 atau 2,8 miliar rupiah. Di momen inilah seluruh agensi yang tadinya bermusuhan jadi terasa akrab. Mereka lalu menyetujui ide Peggy untuk bersatu. Ketika sedang meributkan siapa ketuanya nanti, tiba-tiba Wiz menyadari ada keanehan. Ia menemukan sebuah alat penyadap yang merekam pembicaraan mereka dari tadi. Bersamaan dengan itu, datanglah polisi berbondong-bondong menyergap seluruh debt collector dalam ruangan tersebut. Untungnya saat Wiz ingin menyerang, Graham muncul tepat waktu menyelamatkan Peggy. Graham lalu memberitahu bahwa bukti-bukti kertas tagihan hutang nasabah, korban pengancaman dan pemerasan mereka sudah disita polisi. Untuk sementara waktu, semua kertas hutangnya sekarang sedang disimpan di kantor Graham. Mendengar penjelasan barusan, Peggy minta maaf lalu langsung ngejodotin palanya Graham sampai pingsan. Terus buru-buru pergi ke kantor Graham. Sesampainya di kantor, Peggy mengeluarkan tumpukan kertas-kertas hutang yang totalnya bernilai $1 miliar atau 14 triliun rupiah. Dia pindahkan ke tong sampah, kemudian membakar semua tagihan itu, termasuk tagihan hutang si nenek yang selama ini selalu diperas. Peggy pun ikut di penjara bersama para debt collector lain. Berita tentang Peggy viral di seluruh penjuru Amerika. Dia terkenal dengan sebutan Sang Penyelamat, wanita pahlawan pembakar 52.437 kertas tagihan hutang. Artinya, ada 52.437 orang yang teleponnya berhenti berdering dari kejaran para penagih hutang. Di penjara, Peggy tak menghentikan langkahnya. Ia terus memotivasi narapidana lain tentang apa itu financial freedom atau cara menjadi kaya. Hingga sampailah di hari kebebasannya. Karena dapat banyak dukungan dari masyarakat, masa hukuman Peggy jadi dipotong.
Waktu keluar, dia melihat ibunya sudah menunggu. Dan untuk pertama kali, Peggy mengucapkan maaf. Maaf selama ini telah membuat kekacauan. Malamnya di bar, semua mantan karyawan, keluarga, serta pacar membuat pesta penyambutan. Peggy sangat terharu. Dia berterima kasih walaupun sering merepotkan, tapi mereka masih mau menerimanya lagi. Di tengah pidato, tiba-tiba JJ muncul membawa sebuah amplop berisi uang. Uang hasil patungan dari mereka semua. Mereka memberikan Peggy kesempatan kedua. Kesempatan ketiga. Keempat kalau nggak salah. Ya pokoknya kesempatan. Mereka mempercayakan uangnya untuk modal bisnis baru Peggy nanti. JJ lalu bertanya, apa ide bisnis yang akan Peggy lakukan dengan uang itu? Sambil menahan tangis, Peggy lari ke kamar mandi. Dia tak menyangka kini semua orang mendukungnya. Ketika kembali, Peggy tersenyum, kemudian berkata, bagaimana kalau kita go internasional?